Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur buat kemurahan dan kebajikan yang Tuhan terus nyatakan di sepanjang hari-hari hidup. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada pagi hari ini. Terima kasih buat kemurahan yang terus kau nyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan-kebaikan yang terus kau nyatakan sepanjang jalan. Sungguh pemeliharaanmu sempurna dalam hidup kami. Penyertaanmu ajaib bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Sebab Engkau baik. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sangat baik bagi kami. Kemurahan lebih dari hidup. Kemurahan lebih dari hidup. Bawa lidah lebih dari hidup. Lebih dari lebih dari hidup. Bawa lidah kamu tidak lebih dari kemurahan lebih dari hidup. Lebih dari hidup. Di dalam
dari sekali lagi katakan kekurangan terjadi kekurangan dari lebih dari hidup lebih dari hidup lebih dari kami bersyukur buat kemurahan-Mu ya Bapa dan kebajikan-Mu sepanjang hidup kami. Kami sungguh baik dan amat baik Engkau. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang hanya Engkau. Hanya kepadamu hati kami percaya, hanya
Selamanya kau baik. Terima kasih Tuhan. Kami sembah, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Kami menyembah, kami muliakan Engkau. Sebab Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain hanya Engkau satu-satunya penolong yang ajaib, Allah yang setia, yang tak pernah berubah, untuk sekarang bahkan sampai selamanya. Terima kasih. Terima kasih. Ya Allah,
Sungguh terang Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Ajaib Engkau Allah, tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain Engkau. Hanya kepadamu hati kami percaya, hanya kepadamu kami mempercayakan hidup kami. Sebab kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu. Kami terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Engkau saja yang layak dipuji, disembah. Engkau saja yang layak ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Sebab tidak ada yang sama seperti-Mu.
Engkau satu-satunya, Engkau segalanya bagi kami. Sebab kami berharap hanya kepada-Mu. Engkau setia, Kau tak pernah berubah. Terus sekarang dan sampai selamanya. Hanya Engkau, hanya Engkau. Terima kasih Tuhan. Oh gembalaku, takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Engkau gembala yang baik bagi kami, Tuhan. Gembalaku, takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan saat Kau dalam-Mu, damai-Ku, damai dalam-Mu, sukacitaku dalam-Mu. Aku hidup dalam-Mu, Yesus. Engkau gembala yang baik bagi kami. Kau gembala, takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau sertaku, sebab Kau sertaku. Amin, amin. Dalam-Mu, damai-Ku, damai dalam-Mu, sukacitaku dalam-Mu. Yesus, amin. Dalam-Mu, damai-Ku, damai dalam-Mu, sukacitaku dalam-Mu.
Sekali perjuangkan saya dalammu, damai pun damai dalammu, sukacitaku dalammu, aku penuh dalammu, Yesusku, dalammu, Yesus. Oh, sungguh hanya di dalammu kami damai, hanya di dalammu kami dapat bersuka cita senantiasa. Sekalipun dunia bergelora, karena hidup kami tidak ditentukan oleh keadaan dunia, tapi hidup kami ditentukan oleh perkataan-perkataan firman yang menetap dan tinggal dalam hati kami. Hidup kami ditentukan oleh kuasa-Mu yang bekerja nyata dalam hidup kami. Untuk kami bersyukur kami di dalam dan firman-Mu di dalam kami. Untuk pagi hari kami buka hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Pagi. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Sebelum kita memulai merenungkan firman Tuhan hari ini, pada kesempatan ini tidak salah ya kalau diucapkan selamat menyambut Tahun Baru Imlek besok pada semua teman-teman yang merayakan. Selamat mengalami sukacita berkumpul bersama seluruh keluarga besar. Tuhan memberkati kita semua. Kita sampai ke Yesaya 21, masih mengenai ucapan-ucapan ilahi terhadap bangsa-bangsa, ya, tentang nubuatan-nubuatan hukuman kepada bangsa-bangsa yang menentang Allah, yang akibatnya mereka mengalami atau mendapatkan hukuman dan dibinasakannya. Kalau kemarin kepada Mesir, hari ini kembali kepada Babel, kepada bangsa Duma atau bangsa Edom, dan kepada bangsa Arabia, ya, yang eh, mereka menentang Allah, dan pada akhirnya Allah membuktikan eh, kealahannya dan menghukum mereka dan membinasakan bangsa-bangsa tersebut. Itu membuktikan sesungguhnya Allah Israel, Allah kita, Allah yang esa, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kita akan mulai dari ayat yang pertama, ucapan ilahi terhadap Babel, ucapan ilahi terhadap padang gurun di tepi laut, ya, itu eh, sebutan untuk Babel, ya. Seperti puting beliung mendesing lewat di tanah Negeb, demikianlah datangnya dari padang gurun, dari negeri yang dahsyat. Suatu penglihatan yang kejam telah diberitakan kepadaku, penggarong menggarong, perusak merusak, majulah hai Elam, kepunglah hai Madai. Aku hentikan semua keluh yang ditimbulkannya. Sebab itu pinggangku amat sakit, sakit mulas menimpa aku, seperti sakit mulas perempuan yang melahirkan. Aku terbungkuk-bungkuk, tidak mendengar lagi. Aku terkejut, tidak melihat lagi. Hatiku gelisah, kekejutan meliputi aku. Malam hari yang selalu kurindukan itu, sekarang menggentarkan aku. Ayat 5.
Orang sibuk menyajikan hidangan, mengatur tempat-tempat duduk, makan, minum. Tiba-tiba kedengaran, "Hai para panglima, siaplah tempur, minyakilah perisai. Sebab beginilah firman Tuhan padaku. Pergilah, tempatkanlah seorang peninjau. Apa yang dilihatnya haruslah diberitahukannya. Apabila dilihatnya pasangan-pasangan orang berkuda, pasukan keledai, pasukan unta, maka haruslah diperhatikannya sungguh-sungguh dengan penuh perhatian. Kemudian berserulah orang yang melihat itu di tempat peninjauan, "Ya Tuanku, aku berdiri senantiasa sehari suntuk, dan di tempat pengawalanku aku terpancang setiap malam. Lihat, itu sudah datang sepasukan orang, pasang-pasangan orang berkuda, lalu berserulah ia katanya, sudah jatuh Babel, dan segala patung berhalanya telah diremukkan dan bertaburan di tanah. Hai bangsaku yang telah dipijak-pijak dan diinjak-injak, apa yang kudengar dari Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah kuberitahukan kepadamu." Iya, mungkin sampai di situ dulu sementara, ya. Jadi sekali lagi, eh, ini adalah tentang nubuatan tentang jatuhnya bangsa Babel atau Babilonia, ya, yang dalam hal ini eh, mereka dikalahkan atau dikepung oleh bangsa Elam dan Madai, ya, atau bangsa Media Persia, ya. Di mana kita tahu bahwa bangsa Babilonia ini, bangsa Babel ini adalah bangsa yang eh, sangat mengandalkan berhala-berhala mereka, ya. Mereka begitu yakin terhadap berhala-berhalanya, ya, yang mereka yakini sebagai pelindung mereka, sebagai penolong mereka, sehingga mereka memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap berhala-berhalanya. Dan pada suatu ketika akhirnya Tuhan memakai bangsa Elam tadi, bangsa Madai tadi untuk mengepung mereka, ya, untuk mengalahkan mereka. Dan akhirnya bangsa Babel dihancurkan dengan berhala-berhalanya jatuh berantakan, berserakan eh, di tanah, ya. Itu membuktikan eh, bahwa berhala-berhala mereka tidak mempunyai kekuatan apapun di hadapan Allah bangsa Israel. Hmm, Tentu hal ini menjadi pesan kepada bangsa Israel bahwa hanya Tuhan sajalah sumber kekuatan bagi bangsa Israel, tidak ada yang lain. Dan pesan yang sederhana juga bagi kita, ya, pada pagi ini adalah eh, hal yang sederhana yang saya bisa sharekan kepada kita, ya, bahwa hampir sama seperti yang di-sharekan Pak Heri kemarin tentang Mesir sebagai lambang dunia ini, ya, lambang kekuatan dunia, yang kadang-kadang sering sekali ketika masa-masa sulit ya datang menimpa kita, kita bukannya mengandalkan Tuhan, tetapi kita mengandalkan Mesir di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita diingatkan dan diminta untuk kita menyelidiki jauh ke dalam hati kita. Eh, Jangan-jangan memang ada masih tersimpan, ya, berhala-berhala di dalam kehidupan kita, ya, sesuatu yang selama ini eh, tanpa kita sadari, ya, kita mengandalkannya di dalam kehidupan kita. Mungkin aja kita mengandalkan kekayaan kita, ya, mengandalkan hubungan atau koneksi kita, ya, mengandalkan eh, kedudukan atau jabatan kita, ataupun mungkin mengandalkan keahlian atau kepintaran kita yang tanpa sadar, ya, itu kita andalkan lebih besar daripada Tuhan itu sendiri, ya. Hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan menentang hal-hal yang seperti itu, ya, sehingga mari kita selidiki jauh dalam hati kita bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tetap mengandalkan
satu-satunya sumber kekuatan yang besar, yaitu Allah kita, Tuhan kita. Sehingga tidak ada lagi apa berhala-berhala yang tersembunyi yang di dalam hati, yang tersimpan di dalam hati kita tanpa kita sadari. Mari kita kenali hati kita, ya. Mari kita jujur di dalam hati kita, sehingga eh, kita tidak menyimpan sesuatu yang lebih besar, yang lebih kita andalkan dibandingkan dengan Allah itu sendiri. Kita sambung perikop yang berikutnya. Perikop yang kedua, ucapan ilahi terhadap Duma. Ucapan ilahi terhadap Duma, ada seorang berseru kepadaku dari Seir, hai pengawal, masih lama malam ini, hai pengawal, masih lama malam ini. Pengawal itu berkata, pagi akan datang, tetapi malam juga. Jika kamu mau bertanya, datanglah bertanya sekali lagi. Saya lanjutkan langsung ayat yang ke-13, ucapan ilahi terhadap Arabia. Ucapan ilahi terhadap Arabia, di belukar di Arabia kamu akan bermalam. Hai kafilah-kafilah orang Dedan, hai penduduk tanah Tema, keluarlah, bawalah air kepada orang-orang orang yang haus. Pergilah, sambutlah orang pelarian dengan roti, sebab mereka melarikan diri terhadap pedang, ya terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang dilentur, dan terhadap kehebatan peperangan. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, dalam setahun lagi menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis, dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa, dari Bani Kedar akan tinggal sejumlah kecil saja, sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Ya, jadi seperti tadi dikatakan ya bahwa ini adalah ucapan-ucapan ilahi kepada beberapa bangsa ya, bangsa Babel, bangsa Duma atau bangsa Edom ya, dan bangsa Arabia, di mana bangsa-bangsa ini adalah bangsa-bangsa yang menentang Tuhan dan menentang janji keselamatan dari Tuhan, sehingga Tuhan membuktikan eh, kebesarannya dengan menghancurkan, dengan menghukum bangsa-bangsa ini ya. Untuk bangsa Duma ini atau bangsa Edom ini ya, eh, tidak banyak apa namanya tafsiran yang bisa kita ambil dari sini, tapi ada beberapa yang saya baca dikatakan ditafsirkan seperti ini, seakan-akan eh, ini adalah pertanyaan ya, hai pengawal masih lama malam ini, hai pengawal masih lama malam ini ya, seakan-akan ini adalah pertanyaan bangsa Edom itu kepada Nabi Yesaya pada waktu itu, karena penderitaan atau ya karena penderitaan yang mereka alami karena penaklukan bangsa Asyur atas mereka ya, mereka begitu menderita ya, dan mereka bertanya kapan eh, waktunya mereka bisa lepas dari penaklukan bangsa Asyur, dari penderitaan bangsa eh, Asyur atas mereka pada waktu itu ya. Eh, Nah, pengawal atau Yesaya mencoba menjawab ya, pagi akan datang tetapi malam juga ya. Nah, eh, tidak dijelaskan dengan pasti ya, tetapi dapat ditafsirkan bahwa pagi itu dikatakan adalah cahaya keselamatan kepada bangsa Duma ya, atau malam juga, malam itu adalah penderitaan, berbicara soal penderitaan atau berbicara soal penaklukan bangsa Asyur kepada mereka ya. Jadi tidak ada kepastian kapan keselamatan itu datang. Bisa bisa datang pagi, bisa datang malam ya, bisa keselamatan yang datang atau bisa tetap penaklukan yang datang. Semuanya tergantung kepada bangsa Edom itu sendiri ya. Dikatakan jika kamu mau bertanya, datanglah bertanya sekali lagi. Ya, tergantung daripada respon mereka. Apakah mereka responnya datang bertobat mencari Tuhan dan kembali kepada Tuhan, maka akan datanglah keselamatan kepada mereka, akan datanglah pagi hari kepada mereka. Tetapi kalau mereka tetap hidup eh,
di dalam dosa mereka, tetap hidup dalam pemberontakan mereka, maka tetap datanglah malam, yaitu penaklukan dan penderitaan kepada bangsa mereka. Nah, ini tentu juga menjadi eh, pelajaran bagi kita, ya. Kadang kalau eh, sebuah penderitaan, sebuah persoalan, sebuah sebuah apa namanya konflik atau sebuah persoalan datang di dalam kesulitan datang di dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita sedang menanti jawaban daripada Tuhan, kapan datang pagi, kapan datang malam. Semuanya bergantung kepada eh, respon kita, apakah kita sungguh-sungguh berseru mencari Tuhan, bertobat daripada dosa dan kejahatan kita. Kalau itu yang terjadi, maka kita akan menerima keselamatan, kita akan menerima jawaban daripada Tuhan, kita akan menyambut pagi di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita bersikeras, berkekeh, tetap di dalam kejahatan atau tetap di dalam dosa dan kesalahan kita, maka kita akan tetap mengalami malam atau mengalami penderitaan di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu akhirnya tergantung kepada pilihan kita di dalam hidup ini. Mungkin dua hal itu yang bisa saya sharingkan pada pagi ini, Pak Heri, ya, tentang bagaimana kita perlu menyelidiki hati kita supaya tidak ada lagi berhala-berhala yang tersimpan di dalam diri kita yang menentang Allah, yang menganggap bahwa itu lebih besar, lebih kuat daripada Allah kita sendiri. Dan mari kita selidiki hati kita, meresponi untuk kita tetap terus bertobat dan meninggalkan dosa dan kesalahan kita supaya keselamatan daripada Tuhan boleh datang menghampiri kita. Saya serahkan kepada Pak Heri untuk menambahkan. Tuhan memberkati. Salam. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli yang sudah sampaikan kebenaran firman Tuhan yang menjadi peringatan bagi kita tentunya, baik itu dari Babel, bicara tentang berhala yang menjadi kebanggaan, bahkan bicara soal Babel, bahkan sampai di kitab Wahyu, itu pun masih dicatat, tetapi bersyukurnya Babel tetap akan runtuh. Jadi mari jangan pernah ada berhala-berhala Babel dalam tanda kutip dalam hidup kita yang menjadi andalan dalam hidup kita. Karena Babel bicara juga tentang kesombongan. Kalau kita bicara dari kitab Wahyu, ya apa yang masih bisa kita andalkan untuk menjadi sombong dalam hidup kita? Mari itu kita buang supaya kita tidak mengalami seperti apa yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Yesaya mengenai Babel itu yang tentu akan runtuh. Jadi mari seperti Pak Ramli tadi katakan juga kemarin bicara tentang Mesir itu juga bicara tentang hal-hal duniawi. Mari kita terus selidiki hati kita, jangan sampai hati kita terpaut apalagi sampai mengandalkan. Dan praktek sederhananya adalah ketika kita menghadapi situasi sulit, maka seketika itu jugalah biarlah hati kita ingat pada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan bukti kita ingat, kita berseru kepada Tuhan, ya kita taati apa kata firman Tuhan. Jadi kita bukan menjadi golongan orang yang hanya berseru Tuhan, 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 tapi tidak melakukan kehendak apa ini kata Yesus. Tapi mari biarlah setiap kita boleh hidup sungguh-sungguh, bergantung, dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, yang kedua bicara tentang Edom, ya kita tahu siapa itu Edom. Edom itu adalah Esau, yang disebut juga Edom, karena kasus kacang merah yang dia minta kepada adiknya, dan akhirnya dia menamakan anak dia juga Edom, dia meneguhkan. Dan kita tahu penyesalan itu selalu datang terlambat, sehingga seperti Pak Ramli tadi katakan, ya penderitaan itu adalah akibat dari sebuah kesalahan yang dibuat. Dan kalau nggak bertobat, ya akan terus alami seperti itu. Bahkan kalau kita baca di Ibrani 12 ayat 17,
Dicatat bahkan ketika Esau minta untuk memperbaiki kesalahannya dengan mencucurkan air mata, nggak ada lagi kesempatan. Nah, jadi kalau ada kasih karunia di dalam Tuhan, ya bukan berarti kita menggunakan kasih karunia itu untuk suka-suka berbuat dosa dengan berpikir dengan tertipu, toh nanti juga diampuni, toh nanti juga diampuni. Makanya kalau hari-hari ini kita sedang belajar, walaupun pro dan kontranya sangat kencang tentang Los Angeles, tapi dalam peristiwa itu ya seperti beberapa hari yang lalu di Komsel, karena ada yang mengangkat dan mempertanyakan hal itu, ya seperti apa yang mungkin saya sudah pernah sampaikan, ya kita memang nggak punya hak untuk menghakimi siapapun, karena berkali-kali seperti saya katakan dalam hidup kita ini selalu ada 4 barometer yang harus kita ukur untuk diri kita sendiri. Peristiwa yang kita alami itu karena apa? Karena kalau itu memang karena dosa, ya solusinya minta ampun seperti Daud. Kalau itu karena iblis yang nggak suka sehingga dia mau menggocok kita, solusinya ya lawanlah dengan iman yang teguh. Seperti waktu Yesus menyeberang ke Gadara, dihadang oleh legion dengan badai, Yesus lawan dengan iman, dengan hardikan. Nah, kalaupun itu karena Tuhan yang menguji, ya bertahanlah seperti Ayub sampai engkau benar-benar mengalami Tuhan. Dan yang keempat, kalau peristiwa kejadian itu karena kesalahan, kebodohan kita, kekurangan hikmat kita, ya hiduplah dalam hikmat. Jadi ya terkadang orang kalau menilai apa yang kita alami ya paling gampang, wah itu karena dosa. Tapi kalau memang karena dosa ya minta ampun. Karena apa Bapak Ibu? Ya perhatikan. Seperti Paulus katakan kepada jemaat di Roma, perhatikanlah kemurahan Allah, ya, tapi perhatikan juga kekerasannya bagi orang fasik, bagi orang berdosa. Artinya jangan sampai kita terlena di satu sisi, makanya Edko katakan keseimbangan itu kunci kehidupan. Ada buku yang pernah saya baca itu judulnya Disiplin Anugerah. Jadi jangan sampai kita pikir anugerah kasih karunia itu pokoknya buat dosa lagi diampuni, buat dosa lagi diampuni. Ingat, ya dosanya diampuni, tapi konsekuensi akibat dari perbuatan dosa harus kita tanggung. Dan kalau kita harus menanggung, jangan ngomong Tuhan jahat, jangan ngomong Tuhan nggak sayang kita, bukan. Justru karena Tuhan sayang kita lah Dia menegur kita, Dia mendisiplin kita, sehingga kita sadar. Jadi jangan sampai apa yang terjadi dalam hidup Edom, Duma, ya dijawab, ya pagi akan datang, tapi malam juga sih. Nah, kan cilaka Bapak Ibu seperti itu. Kalau pengen tahu, ya tunggu nanti datang lagi. Jangan sampai kita diproses hidup, tapi itu akibat dari kesalahan kita. Seperti apa yang terjadi dalam hidup Esau, Edom, atau Duma di dalam Yesaya pasal 21 ini. Oleh sebab itu, mari terus jaga hati, supaya hati kita dipenuhi dengan firman, hati kita mengandalkan Tuhan, bukan hal-hal duniawi, bukan berhala-berhala yang menggeser posisi Tuhan. Baru nanti tinggal giliran ngalami keadaan yang sulit menurut daging, baru mau coba-coba cari Tuhan, teriak-teriak, salahkan Tuhan. Wah. Tapi saya percaya level kita udah nggak di situ lagi Bapak Ibu. Level kita adalah orang-orang yang benar-benar hatinya tertuju, terfokus pada Tuhan, dan orang-orang yang mengandalkan Tuhan, sehingga ya kita akan mengalami kasih karunia demi kasih karunia dalam hidup kita, yang akan membawa kita semakin mengasihi Tuhan, membawa kita akan semakin mencintai Tuhan. Ya, kalau tentang Arab ya kita tahu, uh, Kedar, Nebayot itu adalah anak-anak dari Ismail, dan dari keturunan mereka lah lahir bangsa Arab. Dan seperti apa yang disampaikan, ya Tuhanlah yang akan tetap lebih besar. Nah di ayat yang terakhir katakan,
Dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tinggal sejumlah kecil saja, sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Gak usah gentar dengan kebesaran mereka, karena kita punya Tuhan yang lebih besar. Oke, terima kasih. Itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih Pak Ramli buat sharing firman yang tentu menjadi nasihat, peringatan, bahkan mungkin teguran kalau sampai hari ini kita masih menyimpan berhala-berhala dalam hidup kita. Dan kalaupun ada kesalahan dosa yang kita buat, segera bertobat sehingga ada pemulihan oleh kuasa kasih karunia Tuhan. Oke, itu saja. Silakan, Hengki. Kalau ada yang lain mau tambahkan juga saya silakan. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk doa syafaat kita. Silakan Kak Heng. Nanti ditutup sama Pak Dr. Ramli. Oke, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Mari kita unity dan bersatu masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami puja, kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami selalu mengucap syukur ya Tuhan atas segala pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu pada kami semua ya Tuhan Yesus. Atas seluruh keluarga kami ya Tuhan. Kami suami istri, anak-anak, cucu, menantu, serta yang bersaudara dengan kami ya Tuhan Yesus. Engkau selalu urapi kami dan kami selalu tetap setia pada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami juga bangga untuk Allah seperti Engkau ya Tuhan. Engkau selalu ada di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sudah sama-sama ya Tuhan memuliakan nama Engkau. Bahkan kami sudah memuji, meninggikan nama Engkau ya Tuhan. Kau Allah kami yang kami sembah, kami puja, kami tinggikan di dalam tiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Firman yang telah kami dengar ya Tuhan, semoga boleh menerima bagi setiap kami, dan boleh kami aplikasikan dalam tiap hidup kami ya Tuhan. Dan Roh Kudus ya Tuhan, urapi setiap kami, beri roh hikmat kepada kami ya Tuhan, supaya kami tetap menjauhkan segala bentuk dosa ya Tuhan, bahkan berhala-berhala dalam hidup kami ya Tuhan. Supaya mata kami hanya tertuju kepada Engkau ya Tuhan, dan senantiasa ada dalam hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, Pak Dr. Ramli ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan, juga Engkau semakin hari semakin Engkau pakai ya Tuhan, boleh menjadi berkat bagi semua orang ya Tuhan. Dan Engkau terus-terus tambahkan kapasitas dalam pelayanannya Tuhan Yesus. Berikan kekuatan kesehatan ya Tuhan. Dan anak dan istrinya juga Engkau berkati ya Tuhan. Dan berkati cita-cita anak-anaknya ya Tuhan Yesus. Dan juga Engkau juga berkati ya Tuhan. Pak Dr. Ramli sebagai profesi, sebagai dokter ya Tuhan. Di Bungo dan sekitarnya Tuhan. Sehingga boleh berkat bagi semua orang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Demikian juga setiap kami yang ada di Gerok Dia Tuhan Yesus. Apabila ada pergumulan atau persoalan ya Tuhan, Engkau selalu ada ya Tuhan. Memberikan solusi jalan keluar yang terbaik ya Tuhan. Supaya kami boleh bersuka cita dan boleh berkat memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Setiap pekerjaan pelayan kami ya Tuhan, yang kami lakukan sepanjang hari ini ya Tuhan, boleh selalu mempermuliakan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami juga Unity berdoa buat bangsa dan negara Indonesia ya Tuhan, dan pemerintahannya. Engkau berkati ya Tuhan, supaya Indonesia tetap bersatu dan jauhkan dari segala perpecahan ya Tuhan. Aparat TNI Polri dan TNI ya Tuhan tetap menjaga kedaulatan Republik Indonesia ya Tuhan. Dari kota sampai ke desa terpencil sekalipun ya Tuhan. Supaya tetap aman, damai buat seluruh Indonesia ya Tuhan Yesus. Para pemimpin yang ada di pusat ya Tuhan maupun di daerah ya Tuhan. Kau juga berkati Taurat Engkau ya Tuhan Yesus. Supaya ya Tuhan namamu dipermuliakan ya Tuhan. Bahkan kami seumat Kristiani dapat beribadah ya Tuhan. Dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Dan mereka juga ya Tuhan bekerja dengan hati nurani yang benar ya Tuhan. Untuk kemajuan seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga serahkan hasil bumi dan hasil alam ya Tuhan. Kau berkati untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pada pagi hari ini kami juga tak lupa berdoa ya Tuhan, buat seluruh gereja-gereja dari berbagai denominasi ya Tuhan, dan bersama seluruh hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaatnya, selalu unity bersatu memberitakan kabar baik, serta menjadi surat terbuka sehingga boleh menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau ya Tuhan, boleh datang dan bertobat, sehingga boleh menjadikan bangsa Indonesia tiap lutut betul ucap lidah mengaku bahwa Engkau Tuhan Yesus yang patut disembah dan ditinggikan
Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan, kembali kami bersyukur, berterima kasih atas penyertaan Tuhan, atas kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang telah memberkati kami dalam persekutuan Koram Dio kami pada pagi hari ini. Kami telah berdoa, kami telah menaikkan hormat pujian kami telah mendengarkan sharing kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kami simpan firman-Mu dan kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tidak lupa kami berdoa, Tuhanlah yang memberkati kami ketika besok kami boleh menyambut tahun baru Chinese bersama-sama dengan keluarga kami, berkumpul bersama-sama, berikan kami damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan, untuk kami boleh berfellowship bersama seluruh keluarga besar kami. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati hidup kami. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan berkati sehingga boleh berhasil. Dan akhirnya kami boleh terima berkat yang daripadamu, yaitu berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Besok kita off karena ada ibadah nyambut tahun baru Imlek. Oke. Pak Ramli lagi di mana, Pak? Terima kasih, Pak Ramli. Lagi di Jambi, Pak. Ah, iya. Karena Eh, background lihat kayaknya di dekat kami dia. Sampai kapan di Jambi, Pak?